Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kakak akan melanjutkan pembahasan mengenai struktur laporan kerja praktek bagian 3, yaitu tentang bab 4 pembahasan, bab 5 penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Nonton video ini sampai habis ya, agar kalian tahu susunan laporan kerja praktek. Susunan laporan kerja praktek lanjutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bab 4 pembahasan. Dalam bab ini menjelaskan tentang analisis sistem lama, analisis sistem yang diusulkan, kebutuhan sistem, dan rancangan sistem yang diusulkan. Oke, saya akan jelaskan analisis sistem lama terlebih dahulu. Jadi di analisis sistem lama ini, Anda menganalisis sistem lama yang digunakan oleh instansi tersebut. Misalkan dulu mereka menggunakan sistem absensi menggunakan pulpen. Anda ceritakan permasalahan itu di sini. Nah, itu merupakan contoh analisis sistem lama. Ini adalah contoh dari analisis sistem lama. Selanjutnya, analisis sistem yang diusulkan. Untuk analisis sistem yang diusulkan, Anda analisis sistem yang Anda usulkan untuk merubah sistem lama. Anda ungkapkan sistem yang Anda usulkan, misalkan sistem yang digunakan menggunakan pulpen. Nah, kalian ubah sistem tersebut menjadi sistem yang lebih canggih. Anda jelaskan semua di sini. Itulah namanya analisis sistem yang diusulkan. Ini adalah contoh dari analisis sistem yang diusulkan. Selanjutnya, kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem itu maksudnya apa yang Anda butuhkan untuk merubah sistem Anda. Anda jelaskan di sini kebutuhan apa saja yang Anda gunakan untuk merubah sistem Anda atau aplikasi Anda. Ini merupakan contoh dari kebutuhan sistem. Dan yang terakhir adalah rancangan sistem yang diusulkan. Untuk rancangan sistem yang diusulkan, Anda harus mulai merancang aplikasi Anda di sini. Ini merupakan contoh dari rancangan sistem yang diusulkan. Yang kedua, bab 5, penutup. Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan terlebih dahulu. Jadi kesimpulan itu adalah pernyataan atau proposisi kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa pernyataan atau ide pemikiran dengan beberapa aturan inferensi yang berlaku. Kesimpulan termasuk suatu gagasan yang tercapai di bagian akhir pembicaraan, atau dengan kata lain bahwa kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Ini adalah contoh dari kesimpulan. Selanjutnya saran. Saran adalah sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saran harus bersifat membangun, mendidik, dan secara objektif dan sesuai dengan topik yang dibahas. Ini adalah contoh dari saran. Yang ketiga, daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar bacaan yang menjadi sumber atau referensi atau acuan dan dasar penulisan laporan kerja praktek. Daftar pustaka ini dapat berisi buku, artikel jurnal, majalah, atau surat kabar, wawancara, dan sebagainya. Dianjurkan agar 70% daftar referensi yang digunakan merupakan terbitan baru, minimal terbitan 2 tahun terakhir untuk buku, majalah, atau surat kabar, dan 5 tahun terakhir dari jurnal elektronik atau jurnal ilmiah nasional atau internasional ber-ISSN. Tidak diperbolehkan mengambil referensi dari sumber blogspot ataupun website yang tidak aktif. Ini merupakan contoh dari daftar pustaka. Kemudian yang keempat, lampiran. Lampiran merupakan data atau pelengkap
atau hasil olahan yang menunjang penulisan laporan kerja praktek, tetapi tidak dicantumkan di dalam isi laporan kerja praktek karena akan mengganggu kesinambungan pembacaan. Ini adalah contoh dari daftar lampiran. Jadi untuk daftar lampiran ini, susunan pertama harus lembar bimbingan atau konsultasi dosen pembimbing kerja praktek. Jadi untuk lampiran pertama itu harus kalian sisipkan pertama adalah lembar bimbingan. Kemudian untuk yang kedua, lampiran yang kedua mengenai surat pengantar kerja praktek. Ya, jadi untuk lampiran ketiga surat balasan kerja praktek dari instansi, dan lampiran keempat surat utusan kerja praktek. Untuk lampiran kelima surat penarikan kerja praktek. Lampiran keenam daftar nilai dari pembimbing lapangan. Ya, jadi kalian harus susun seperti itu. Untuk lampiran ke-7 daftar hadir, lampiran 8 matriks kegiatan harian, dan lampiran 9 dokumentasi kerja praktek. Jadi kalian susun daftar lampiran seperti itu dari lampiran pertama sampai lampiran 9. Lampiran awal itu lembar bimbingan dan seterusnya. Demikian pembahasan mengenai struktur laporan kerja praktek bagian 3. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nantikan video selanjutnya mengenai pembuatan laporan kerja praktek bagian halaman sampul. Video selanjutnya kakak akan bagikan cara membuat laporan kerja praktek pada bagian halaman sampul terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.